Perenungan kita itu diambil dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, di mana tema kita adalah berakar, bertumbuh, dan kemudian berbuah di dalam Yesus gitu. Nah, Kolose 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 itu berkata bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, maka jelas sekali yang menjadi pusat atau center daripada ayat tadi itu adalah Yesus gitu. Karena semua alasan yang ditulis oleh Paulus dalam ayat-ayat tadi itu adalah berpusat kepada Yesus gitu. Jadi Paulus tidak berkata bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam dunia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam misalnya duit. Atau hendaklah kamu berakar di dalam duit. Hendaklah kamu berakar di dalam dunia, di dalam materi. Tidak. Apa alasan rohaninya? Karena Kolose 1 ayat 13 dan sampai 14 itu mengatakan begini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi alasan pertama secara rohani, kenapa kita harus berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah di dalam Yesus, karena memang Alkitab berkata, Yesuslah yang mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa persoalan terbesar dalam hidup manusia itu bukanlah kita nggak punya duit. Sekali lagi, persoalan terbesar dalam hidup kita bukan karena kita dipecat dari pekerjaan. Nah, persoalan terbesar dalam hidup kita, Alkitab berkata adalah dosa. Dosa itulah yang membekokkan hati kita, dosa itulah yang menuntun langkah kaki kita kepada hal-hal yang membuat kita tidak ada dalam kekekalan. Dosa itulah yang kemudian mengarahkan kaki kita, pandangan mata kita, perjalanan hidup kita tuh jauh dari Tuhan. Jadi dosa ini adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang ada gitu. Dan itulah yang membuat kita tuh apa? Tidak akan pernah bisa berhasil dalam hidup ini. Karena dosa itu adalah penghambat hidup kita. Nah, Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, perhatikan, dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi, karena dosa merupakan persoalan utama manusia, dan tidak ada satupun di dalam dunia ini yang mampu mengatasi persoalan dosa itu, maka Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikan keberadaan dosa kita yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Jadi Tuhan sendiri yang turun tangan. Nah, waktu Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan dosa itu, maka Dia mengirimkan anaknya itu, satu-satunya, yaitu Yesus. Jadi Yesus hadir di tengah-tengah dunia adalah pribadi ilahi. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Yang apa? Yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Jadi persoalan dosa itu tidak ada satupun nabi bisa menyelesaikan, imam sekalipun. Gitu. Tidak ada. Yang mampu menyelesaikan dosa itu adalah Allah sendiri. Melalui siapa? Melalui Kristus. Dialah yang mengampuni semua dosa kita. Dialah yang mendamaikan kita dengan Bapa. Sehingga gini, kita bisa selamat, kita bisa masuk surga, ada dalam kekekalan, itu karena pengorbanan Tuhan melalui Yesus Kristus. Sehingga tidak alasan apapun sebetulnya di luar diri kita untuk kita tidak berakar, tidak bertumbuh, dan menghasilkan buah. Gitu. Karena yang menebus dosa kita bukan dunia. Yang menebus dosa kita itu bukan duit, bukan materi. Tapi yang menebus dosa kita adalah Yesus sendiri. Itu poin pertama. Nah, poin kedua,
Alasan kenapa kita perlu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah di dalam Yesus, itu di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dalam Kolose pasal 1. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan akar, bertumbuh dan menghasilkan buah adalah Yesus itu pencipta segala sesuatu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Karena dia adalah Allah. Dia bukan cuma sekedar menebus dosa kita, sehingga kita mendapatkan kehidupan kekekalan di surga, tapi Alkitab berkata dia adalah pencipta kita. Sebab dia adalah Allah, sebab dia adalah Tuhan. Alasan ketiga itu terdapat dalam ayat yang ke-17, Kolose pasal 1. Di sana dikatakan begini, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi sebetulnya, sebelum segala sesuatu diciptakan, ternyata Yesus itu telah ada. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus itu sudah ada. Jadi dia ada terlebih dahulu. Karena sekali lagi dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Yesus berkata kepada orang-orang Israel ketika orang Israel bertanya kepada dia, ketika orang Yahudi, siapakah engkau? Lalu Yesus menjawab begini kan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kata Yesus. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada terlebih dahulu. Nah, dalam bahasa Yunani, kata ada itu mengatakan bahwa dia itu berada. Dia bukan cuma sekedar ada, tapi dia itu berada. Berada itu artinya bahwa dia hidup. Gitu. Jadi sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, dan segala sesuatu itu diciptakan, Alkitab berkata, dia telah ada. Jadi Yesus itu adalah Allah, dia adalah Tuhan. Alasan yang keempat adalah Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-18. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Alasan yang keempat itu adalah karena maut atau kematian itu ternyata tidak berkuasa atas kehidupan Yesus. Kenapa? Karena pada waktu Yesus mati, dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian. Nah, salah satu akibat daripada dosa adalah kematian. Gitu. Dikuasai oleh yang namanya maut. Dan salah satu akibat daripada dosa adalah maut, yaitu kematian. Tapi Alkitab berkata, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dan pada waktu dia mati, dikuburkan, perhatikan, ini penting sekali. Maka maut tidak berkuasa dalam diri Yesus. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15, maut itu telah dikalahkan oleh Yesus. Sengat maut itu tidak berkuasa lagi atas Yesus. Itu kata Paulus dalam 1 Korintus 15. Kenapa? Karena dia mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Nah, kalau dia mati kemudian dia tidak bangkit, maka poin yang pertama itu tidak akan terjadi. Kita tidak akan pernah diselamatkan. Kita tidak ada berada dalam kekekalan. Gini, apa keunggulan dari kekristenan? Apa yang menjadi kekristenan itu menjadi unggul atau melebihi pentingnya agama-agama lain? Apa itu? Atau yang membedakan kekristenan dengan agama lain itu yang paling utama tuh apa? Jaminan keselamatan. Iya. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu cuma satu. Cuma Yesus. Kita tidak menemukan di ajaran-ajaran agama lain. Hanya di dalam kekristenan. Karena kenapa? Pusat kekristenan itu ada pada Yesus. Tahu nggak? Yang dicari manusia sebetulnya di tengah-tengah dunia ini adalah kehidupan kekekalan itu, surga.
Dan hanya di dalam Yesus kita menemukan itu. Kita tidak menemukan di tempat lain. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Yesus dikatakan di Alkitab, dia menyediakan tempat bagi kita dalam kekekalan. Yohanes pasal 14 lah. Ya toh? Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Karena jawabannya adalah alasan keempat. Alasan keempat ini. Karena dia tidak dikuasai oleh maut. Karena dia tidak dikuasai oleh kematian. Dia tidak dikuasai oleh maut. Gitu. Maut itu berbicara tentang kematian. Kalau Yesus kemudian mati dan tidak bangkit, maka perkataan Yesus dalam Injil Yohanes berkata bahwa aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, berarti bohong. Makanya Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15, seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah apa? Iman kita. Sia-sia. Sia-sia. Artinya apa? Tidak ada arti sama sekali. Artinya apa? Berarti kita sama dengan agama-agama lain. Tetapi puji Tuhan, Alkitab berkata, maut tidak berkuasa atas kehidupan Yesus. Maut tidak berkuasa atas kehidupan Yesus. Jadi dia bangkit dari kematian. Alasan yang kelima adalah Kolose 1 ayat yang ke-19. Kolose 1 ayat yang ke-19. Nah, saya ambil terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kolose 1 ayat 19. Allah sendirilah yang menghendaki supaya segala sesuatu yang terdapat pada diri Allah terdapat juga dengan lengkap pada diri anaknya. Jadi alasan yang kelima adalah kenapa kita perlu berakar, kenapa kita perlu bertumbuh, dan kenapa kita perlu berbuah di dalam Kristus. Karena sebagaimana kita melihat Yesus, sebetulnya kita juga sedang melihat Bapa. Sebetulnya kita sedang melihat Allah. Karena Alkitab berkata, semua dalam diri Allah, semua dalam diri Tuhan, semua di dalam Tuhan, semua yang ada di dalam Allah, itu ternyata apa? Terdapat juga lengkap pada diri anaknya. Yaitu pada Yesus. Waktu Filipus ketemu dengan Yesus, Filipus tanya, bisa nggak kamu tunjukkan kepada kita Bapa itu? Kata Filipus kepada Yesus. Yesus berkata apa? Loh, Filipus, pada waktu engkau melihat aku, sebetulnya engkau sedang melihat Bapa. Nah, kemarin saya kasih contoh kan gini. Misalnya nih, kalau saudara mau lihat papa saya kan sudah meninggal nih. Nah, lihatlah saya. Lihatlah saya. Karena di dalam diri saya itu adalah penggabungan antara DNA dari papa saya dan DNA dari mama saya. Papa dan mama saya adalah orang tua kan. Jadi untuk mengetahui tentang siapa papa dan mama saya, gitu ya, praktikkan saja di saya. Jadi secara biologis pun kita bisa melihat seperti itu. Nah, sama dengan Yesus. Jadi ketika kita melihat Yesus, maka sebetulnya kita sedang melihat diri Allah dalam diri Yesus. Kenapa? Karena di dalam diri Tuhan, di dalam diri Allah itu juga lengkap di dalam diri Yesus. Nah, sebagaimana Allah dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih, maka seperti itu juga lah Yesus. Jadi, untuk melihat Tuhan, untuk melihat Allah, kita nggak perlu jauh-jauh. Mau cari gitu. Penemukan itu di dalam Alkitab. Pada pribadi Yesus. Pada pribadi Yesus. Jadi sebagaimana kita membaca firman, sebagaimana kita pelajari firman hari ini, hari malam ini, itu sebenarnya kita sedang mempelajari tentang pribadi ilahi itu sendiri. Pribadi ilahi. Allah, Tuhan itu di dalam Yesus. Lalu kemudian alasan terakhir adalah Kolose 1 ayat yang ke-20. Kolose 1 ayat yang ke-20, saya ambil dalam bahasa Indonesia hari-hari. Dan melalui anak itu pula, Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan dia, baik segala sesuatu yang ada di bumi maupun di sorga. Allah melakukan itu melalui kematian anaknya di atas kayu salib.
Jadi, kenapa kita perlu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah di dalam Yesus? Alasan terakhir adalah karena Yesus itulah yang memperdamaikan. Tadi saya sudah sampaikan, perseteruan Allah dengan kita karena dosa. Jadi sekali lagi, dosa tidak bisa dapat diselesaikan dengan perbuatan baik. Sekali lagi, kita ulang ya. Dosa tidak bisa dapat diselesaikan dengan banyak membaca Alkitab. Tidak. Dosa juga tidak bisa dapat diselesaikan dengan banyak berpuasa. Tidak. Tapi dosa hanya bisa dapat diselesaikan oleh Allah sendiri. Caranya adalah dia mengutus anaknya supaya kemudian diperdamaikan dengan kita. Jadi Yesus itu perantara di mana hubungan kita tadi dengan Bapa terputus karena dosa, tapi diselesaikan oleh Yesus. Melalui apa? Kayu salib. Di atas kayu salib. Pegang baik-baik, ini prinsip paling utama. Kenapa saya ulang 6 poin ini? Karena ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Sangat penting. Karena itu tidak ada alasan lain buat kita. Hanya Yesus satu-satunya alasan. Itu pegang baik-baik alasannya kenapa kita perlu berakar, perlu bertumbuh, dan menghasilkan buah.